Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama membahas Dhamma, mari terlebih dahulu kita merangkapkan tangan, beranjali, memberikan penghormatan kepada Tiratana Buddha Dhamma Sangga. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Jiwitang aniyatang maranang niyatanti. Selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian. Berbahagia pada siang hari ini kita dapat bertemu untuk bersama membahas Dhamma. Sebagaimana sudah dinyatakan oleh Sang Buddha di dalam Manggala Sutta, kalena dhamma sawanang, kalena dhamma sakaca, itu adalah berkah utama atau berkah termulia. Jadi pada saat siang hari ini kita bersama melakukan tindakan, melakukan perbuatan, melakukan upaya yang akan mendatangkan berkah kebahagiaan bagi kita dengan cara belajar, membahas, dan mendiskusikan Dhamma ajaran Sang Buddha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua buah sutta yang bisa kita temukan pada kitab suci Anguttara Nikaya dan kitab suci Majjhima Nikaya. Bapak Ibu sekalian, mengawali uraian pada kali ini, tadi saya mengutip sebuah ungkapan yang populer yang pernah diucapkan oleh Sang Buddha. Jiwitang aniyatang maranang niyatang. Jiwitang itu adalah kehidupan. Ya, jiwitang aniyatang. Ya, aniyatang itu tidak pasti. Ya, jadi kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ini diliputi ketidakpastian. Ya hari ini saja kan dari pagi, tadi mungkin kita senang, kita bahagia, kita gembira. Ya, kemudian di siang hari kan berubah lagi. Jadi tidak pasti. Nah mungkin nanti sore pun berubah lagi. Maranang niatang. Maranang itu kematian. Niatang itu pasti. Jadi ini adalah lawan kata dari aniyatang. Aniyatang tidak pasti, niyatang itu pasti. Ya, jadi hidup kita ini diliputi dengan ketidakpastian. Tapi kematian itu adalah pasti. Cepat ataupun lambat, kita pasti akan mengalami kematian. Lebih-lebih di masa sekarang saat pandemi ya. Wah, kita setiap hari pasti menyimak berita-berita, informasi tentang peristiwa kematian. Saya di sini empat penjuru itu ada masjid, ya. Kemarin sih lagi COVID-nya meningkat pesat, itu sehari bisa 2-3 kali satu masjid itu menyampaikan informasi berita kematian. Ya, jadi kalau satu masjid 2-3 kali, ada 4 masjid di 4 penjuru sama dengan 8 kali, 8 orang yang meninggal dunia. Itu baru yang dekat sini. Yang mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian pun ada. Ini sekarang ini sudah mulai jarang seiring dengan kasus COVID-nya juga mulai menurun. Dan kita di Wihara pun membantu masyarakat yang isoman dengan memberikan bingkisan, ya beras, vitamin, masker yang semoga bisa bermanfaat bagi mereka. Ya, di samping itu kita di Wihara juga dibantu oleh Wandani menyediakan juga peminjaman tabung oksigen untuk membantu mereka yang memang memerlukan bantuan oksigen. Ya, jadi setidaknya ini sebuah kontribusi positif kita umat Buddha di tengah-tengah pandemi ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi hidup kita ini diliputi dengan ketidakpastian, tidak jelas. Ya sekarang kita seperti ini, besok tentu sudah berubah lagi. Minggu depan pasti tidak pasti lagi. Kita tidak tahu seperti apa minggu depan ini. Ya bulan depan tidak pasti lagi. Tahun depan lebih-lebih lagi. Ya jadi setiap hari itu ketidakpastian hidup selalu bersama kita. Tapi kematian itu selalu pasti ada.
dekat kita, bahkan mungkin satu saat menyentuh kita. Ya, jadi ini sebuah ungkapan yang sangat populer. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedekat apa kematian itu dengan diri kita yang hidup? Ya, di dalam kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 7, Araka Sutta, ya, sebuah sutta yang diuraikan oleh Sang Buddha disampaikan kepada para biku pada saat itu. Sang Buddha mengumpamakan ya bahwa kehidupan kita ini sangat singkat dengan 7 macam perumpamaan. Ya, dengan 7 macam perumpamaan. Ya, di situ disampaikan oleh Sang Buddha, para biku di masa lalu ada seorang pertapa yang bernama Araka. Araka ini adalah seorang pertapa yang sudah bebas dari noda. Ya, dengan kata lain, Araka ini sudah mencapai tingkat kesucian. Ya, bisa jadi beliau itu adalah Paceka Buddha ataupun sosok pertapa yang benar-benar sudah bebas dari loba dosa moha. Ya, muridnya banyak. Nah, ajaran yang kerap kali diajarkan oleh Araka adalah tentang 7 hal ini. 7 hal yang menggambarkan betapa kematian itu dekat dengan kehidupan kita. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita diumpamakan seperti setetes embun yang ada di ujung rumput. Ya, di sini disebutkan, bagaikan setetes embun di helai rumput akan cepat lenyap ketika matahari terbit dan tidak bertahan lama. Demikian pula para Brahmana, kehidupan manusia adalah seperti setetes embun, terbatas, cepat, dan berlalu, memiliki banyak penderitaan, banyak kesengsaraan. Seseorang harus memahami hal ini dengan bijaksana. Ia harus melakukan apa yang bermanfaat dan menjalani kehidupan spiritual, karena tidak ada yang terlahir yang dapat membebaskan diri dari kematian. Ya, kalau kita hidup tidak jauh dari lapangan, di lapangan tersebut ada rerumputan. Dulu waktu saya masih kecil, rumah itu tidak jauh dari lapangan sepak bola. Jadi kalau pagi-pagi itu ke sana, ya merasakan. Ya, di lapangan sepak bola itu ada rumput-rumputnya. Ya, kaki kita basah ketika kita menginjak rerumputan tersebut. Kenapa? Mengembun. Ya, seiring waktu, malam menjelang pagi kan biasa embun itu turun. Nah, tapi apa yang terjadi dengan embun itu ketika matahari mulai terbit? Ya, embun itu kan cuma tetesan-tetesan. Tidak banyak airnya. Cuma tetesan-tetesan. Ya, kadang-kadang ada juga, nggak tahu ini mitos atau bukan ya, anak kecil itu kalau lagi belajar jalan, biar jalannya cepat, ya, biar bisa jalannya cepat itu katanya harus diajak jalan di rerumputan itu, biar kakinya kena embun, ya. Mungkin itu punya khasiat, ini butuh penelitian mungkin ya. Butuh penelitian ini, ya benar tidaknya. Karena dulu saya punya ponakan banyak itu orang-orang tua sering ngomong kayak begitu. Jadi kalau pengen jalannya cepat gitu, biar cepat bisa jalan ya. Kalau pagi-pagi diajakin jalan di atas rumput, biar kakinya kena embun. Nah, ini butuh penelitian sebenarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke uraian ini. Jadi embun itu cepat sekali menguap. Ketika matahari mulai terbit, ya memancarkan sinarnya, karena embun itu airnya tetesan, airnya sedikit, ya seiring matahari terbit, airnya pasti akan menguap. Jadi hidup kita ini diumpamakan seperti setetes embun yang ada di ujung rumput. Dalam sekejap ketika matahari terbit, embun itu menguap. Ya, jadi singkat sekali kehidupan kita ini sebagai manusia. Pendek sekali kehidupan kita ini sebagai manusia. Karena itu makanya kita harus bisa memanfaatkan hidup ini dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang baik. Ya, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan. Kenapa? Karena kita pasti tidak akan luput dari yang namanya kematian. Kita pasti akan mengalami kematian. Ya, ini perumpamaan pertama yang menggambarkan singkatnya kehidupan kita sebagai manusia. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita sebagai manusia itu sangat singkat. Diumpamakan seperti tetesan air
yang jatuh di atas permukaan air. Ya, di sini disebutkan bagaikan ketika butiran besar hujan turun, gelembung airnya akan cepat lenyap dan tidak bertahan lama. Demikian pula para brahmana, kehidupan manusia adalah seperti gelembung air terbatas karena tidak ada yang terlahir yang dapat membebaskan diri dari kematian. Ya, semalam hujan lumayan turun deras, ya sekitar 15 sampai 20 menit di sini. Ya. Jadi kalau ketika hujan itu turun, Bapak Ibu sekalian, ada kolam, ya, atau kita taruh ember di luar ketika hari hujan. Nah, kita bisa melihat tetesan air hujan itu jatuh di atas permukaan air kolam atau jatuh di atas permukaan air di atas ember, di dalam ember yang kita simpan, yang kita taruh di depan, di halaman, ya. Jadi turun tes. Nah, ketika air itu menetes, terkena permukaan air, ya, air yang menetes jatuh dari atas ini akan membentuk gelombang, berputar begitu. Nah, kalau kita hitung berapa lama sih itu putaran airnya terbentuk? Sangat singkat. Mungkin dalam hitungan detik, nggak sampai menit, nggak sampai jam-jaman, nggak sampai harian. Jadi begitu netes, tes, langsung muter, bulat. Dari kecil membesar, lalu lenyap. Tes, bulat, kecil, membesar, lalu lenyap. Nah, seperti itu juga kehidupan kita sebagai manusia. Seperti setetes air yang jatuh di atas permukaan air, membentuk gelombang, membentuk gelembung, yang bulat dari kecil ke besar, lalu lenyap. Sangat singkat kehidupan kita ini sebagai manusia. Ya, makanya dalam hal ini kita harus mengisi hidup dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, yang berguna, karena di dunia ini tiada satupun makhluk yang telah lahir yang dapat terbebas dari yang namanya kematian. Ya, jadi ini perumpamaan kedua yang menggambarkan singkatnya kehidupan kita sebagai manusia. Kalau tadi seperti setetes air, seperti setetes embun di ujung rumput, yang kedua ini seperti tetesan air yang jatuh di atas permukaan air. Membentuk gelombang, membentuk lingkaran, dalam sekejap lalu lenyap. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, masih perumpamaannya air. Ya, yang ketiga ini seperti garis yang dibuat di atas air. Ya, di sini disebutkan bagaikan garis yang digoreskan di atas air dengan sebatang kayu atau dengan jari kita. Ketika kita mandi, coba di bak mandi kita buat goresan air. Ya, goresan di atas permukaan air yang ada di bak mandi atau di ember mandi kita. Akan dengan cepat lenyap dan tidak bertahan lama. Demikian pula para brahmana, kehidupan manusia adalah seperti garis yang digoreskan di atas air dengan sebatang kayu. Terbatas, karena tidak ada yang terlahir yang dapat membebaskan diri dari kematian. Ya, jadi seperti tadi sudah coba dieksperimen nanti kalau mandi sore-sore ya. Ini ketika Bapak Ibu sebelum guyur badan, bikin garis di atas air. Ya, dengan jari tangan atau dengan gagang gayung. Atau dengan gagang sikat gigi. Nah, coba perhatikan. Apakah garis yang dibuat di atas permukaan air ini akan terlihat jelas? Tidak. Ya, jadi begitu kita menggores, langsung menutup. Ketika kita menggores, langsung menutup. Tidak ada yang terbelah. Ya, kecuali kalau kita punya ilmu mungkin. Ya, kecuali kalau sudah jadi batu es ya bisa dibelah. Tapi kalau itu masih menjadi air biasa, ya sulit kita membelahnya. Ya, jadi singkat sekali. Begitu digores langsung tutup. Begitu digores tutup. Tidak akan terlihat dengan jelas goresan garis yang kita buat di atas permukaan air. Jadi seperti inilah kehidupan kita. Ya, sangat singkat, begitu cepat. Kita ini dekat dengan kematian, makanya sisa hidup yang ada ini gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang berguna. Karena di dunia ini tiada satupun makhluk yang telah lahir yang bisa luput dari yang namanya kematian. Nah, ini perumpamaan yang ketiga yang menggambarkan singkatnya kehidupan kita sebagai manusia. Nah, yang keempat, ya masih tentang air, perumpamaan yang menggambarkan singkatnya kehidupan kita ini, ya seperti air terjun. Ya, jadi kalau Bapak Ibu suka pergi ke air terjun, nah itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah objek perenungan juga.
ya bahwa hidup ini sangat singkat. Perenungan yang menggambarkan singkatnya kehidupan. Ya, kan sekarang banyak orang senang wisata alam, ya. Biasanya pergi ke air terjun. Ya, kalau di Jakarta sini di daerah Sentul Selatan itu ada trekking Sentul, ya. Jadi kalau jalan gitu sekian kilo, nanti tujuannya kemana? Ke air terjun, ya. Saya beberapa kali juga pergi ke air terjun untuk menikmati kesegaran udara alam, ya, mumpung gratis. Ya, kalau kita beli oksigen, tabungkan bayar. Nah, ini udara alam di tempat-tempat pegunungan kan biasanya terjun di tempat pegunungan. Nah, itu sungguh sejuk, sungguh segar. Nah, di sini disebutkan bagaikan sungai yang mengalir dari sebuah gunung, mengalir jauh dengan arus yang cepat, membawa serta banyak puing, tidak akan berhenti, bahkan untuk sesaat, sekejap, sedetik, melainkan terus mendorong, berpusar dan mengalir. Demikian pula para Brahmana, kehidupan manusia adalah seperti sungai di gunung. Terbatas karena tidak ada yang terlahir yang dapat membebaskan diri dari kematian. Ya, jadi kalau kita lihat air terjun, nah itu renungkan, wah, air itu jatuh ke bawah. Ya, air itu jatuh ke bawah, menyentuh bebatuan yang ada di bawahnya, lalu cepat mengalir begitu cepat. Ya, mengalir begitu cepat. Kita tidak lagi bisa melacaknya. Ya, jadi sangat cepat. Ya, di daerah biasa yang saya kunjungi itu satu lokasi itu ada 8 air terjun. Ya, itu berundak. Sini air terjun, sini air terjun, sini air terjun dari arus yang sama. Ya, tapi ketika kita melihat ya tetap aja meskipun kita perhatikan air itu jatuh, itu kan cepat sekali. Kita nggak bisa melihatnya dengan apa pelan-pelan gitu. Pasti dia akan mengalir dengan cepat. Nah, seperti itu kehidupan kita sebagai manusia. Sangat-sangat singkat, sangat-sangat dekat dengan kematian, sangat-sangat cepat berlalu, ya. Makanya kita harus bisa menggunakan sisa hidup ini dengan sesuatu yang bermanfaat, berguna. Karena di dunia ini tiada satupun makhluk yang dapat terbebas dari yang namanya kematian. Ya, jadi jangan lupa kalau kita pergi ke air terjun, jadikan itu juga sebagai sebuah perenungan. Ya, jadi jangan cuma sekedar berfoto ria, tapi jadikan itu sebagai perenungan. Oh, di dalam sutta ini ternyata ada perenungan kematian, ya, yang diibaratkan kehidupan itu seperti air terjun. Nah, ini yang kelima. Masih penggambarannya tentang air juga. Ya, ini seperti ludah. Jadi kehidupan kita itu seperti ludah. Ya. Bagaikan seorang kuat yang dapat membentuk segumpal ludah di ujung lidahnya dan meludahkannya keluar tanpa kesulitan. Demikian pula para Brahmana, kehidupan manusia adalah seperti segumpal ludah. Terbatas karena tidak ada yang terlahir yang dapat membebaskan diri dari kematian. Ya, seperti kalau sekarang lagi pancaroba. Ya, mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu sekalian yang terkena flu, terkena pilek. Ya. Itu biasa tenggorokannya nggak enak. Banyak dahaknya, banyak ludahnya. Ya. Nah, kan itu tidak nyaman. Kadang-kadang kan karena panas dalam ya, batuknya itu kan batuk kering. Ya, sampai bunyinya itu ya seperti ya beletak-beletok begitulah. Ya. Nah, jadi ludahnya itu dahaknya itu harus dikeluarkan. Nah, kalau orang dewasa ya, biasanya ketika dia akan mengeluarkan ludah, mengeluarkan dahak, itu akan dikuntal dulu di ujung lidah. Ya, kalau anak-anak kecil kan belum bisa itu. Ya, kalau orang dewasa biasanya dikuntal dulu di ujung lidah. Untuk apa? Untuk kemudian ketika dikeluarkan itu ditiup, disemburkan. Sehingga apa? Melontar jauh. Nah, kehidupan kita ini seperti ludah atau dahak yang ada di ujung lidah. Nah, ketika sudah dikeluarkan, ketika dihembuskan, ya, tanpa kesulitan. Karena kenapa? Karena yang mengeluarkan itu orang dewasa. Tenaganya lebih kuat, hembusan angin yang keluar dari mulutnya lebih keras. Ya, jadi dalam sekejap
ludah itu keluar, dahak itu keluar, dan dalam sekejap kehidupan kita pun bisa berakhir seperti ludah atau dahak yang ada di ujung lidah. Ya, jadi hidup kita ini amat sangat singkat. Ya, makanya dalam hal ini ya sekarang kita berada di usia keberapa? Ya, kalau kita hitung ya umur rata-rata manusia sekarang itu 74. Nah, jadi sekarang umur 50, berarti tinggal sisa 24 tahun. Nah, apa yang kita gunakan untuk selama 24 tahun itu? Masih banyak mengejar kesenangan-kesenangan, masih senang memuaskan nafsu, masih senang melakukan kejahatan-kejahatan, atau malah sebaliknya, berubah ke arah yang baik. Ya, ingat hidup ini singkat. Di perumpamaan kelima ini seperti ludah atau dahak yang ada di ujung lidah. Ya, tiada seorang pun yang telah lahir dapat membebaskan diri dari kematian. Nah, perumpamaan yang keenam, Bapak Ibu sekalian, ini diumpamakan seperti sepotong daging yang dilempar ke atas panci yang panas. Ya, di sini disebutkan bagaikan sepotong daging yang dilempar ke dalam panci besi yang telah dipanaskan sepanjang hari, akan dengan cepat lenyap, tidak bertahan lama. Demikian pula para brahmana, kehidupan manusia adalah seperti sepotong daging ini, terbatas. Karena tidak ada yang telah lahir yang dapat membebaskan diri dari kematian. Ya, coba nanti eksperimen juga. Kalau ibu-ibu nanti sore sebelum masak, mungkin ada sudah menyiapkan daging sapi, daging ayam, ataupun daging lainnya. Ya, potong seruas jari. Ya, potong seruas jari. Lalu panci teflonnya itu atau apa? Penggorengannya itu, wajannya itu ditaruh di atas kompor dan sudah menyala apinya. Ya, biarkan beberapa saat, lalu potongan daging yang kecil itu masukkan ke dalam wajan atau panci yang panas. Apa yang terjadi? Karena potongan daging itu mengandung air dan pancinya sudah panas, wajannya sudah panas, pasti akan terdengar bunyi ya. Dan dalam sekejap pasti dagingnya pun menguap seiring airnya yang menguap. Kenapa? Karena potongan dagingnya kecil dan pancinya, teflonnya, wajannya sudah sangat panas. Ya, jadi dengan sekejap daging itu akan menguap. Ya, demikian pula kehidupan kita sebagai manusia ini amat sangat-sangat singkat. Ya, makanya manfaatkanlah hidup yang masih bersisa ini untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Karena di dunia ini tiada satupun makhluk yang dapat terbebas dari yang namanya kematian. Ya, ini perumpamaan yang keenam yang menjelaskan betapa singkatnya kehidupan kita sebagai manusia. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini ya, hidup kita ini diumpamakan seperti sapi yang akan dibawa ke rumah jagal. Ya, bagaikan ketika seekor sapi yang akan disembelih sedang dituntun menuju rumah penjagalan. Kaki manapun yang ia angkat, ia mendekati penjagalan, mendekati kematian. Demikian pula para brahmana, kehidupan manusia adalah seperti seekor sapi yang akan disembelih, terbatas dan cepat berlalu. Memiliki banyak penderitaan, banyak kesengsaraan. Seseorang harus memahami hal ini dengan bijaksana. Ia harus melakukan apa yang bermanfaat dan menjalani kehidupan spiritual. Karena tidak ada yang telah lahir yang dapat membebaskan diri dari kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sebagai biku itu kerap kali melakukan pembinaan ke daerah-daerah. Terlebih-lebih dahulu sebelum masa pandemi ini ada. Ya, waktu saya masih baru-baru jadi biku, ya sekitar 10 tahun lalu, itu kalau kita dari Bekasi, dari Jakarta, itu suka membina umat ke daerah Cirebon. Nah, melewati jalan tol. Nah, di jalan tol itu kita seringkali melihat berpapasan. Ya, jadi kita dari arah sini, dari arah barat mau ke timur. Nah, dari timur, ya di arah yang berlawanan, di beda jalur jalan, itu melihat ada truk-truk besar, ya.
Ada truk-truk besar, ya. Truk-truk besar ini di bak truknya mengangkut sapi yang gede-gede, sapi yang besar-besar, ya. Dan yang menyupiri waktu itu umat mengatakan, "Bante, itu truknya bawa sapi, mau dibawa ke Jakarta itu Bante." Wah, kasihan Bante dia. Dia sampai di Jakarta pasti disembelih. Ya saya guyon-guyon aja. Iya kok, itu sapi itu ke Jakarta itu bukan mau diajak lihat Monas, tapi mau dipotong. Semua orang juga tahu. Nah, tinggal lama kemudian mungkin engkau sendiri yang mengkonsumsi sapi tersebut, ya kan? Bisa aja setelah disembelih dijual di pasar mana, ya orang tuanya, istrinya beli, kemudian disuguhkan buat dia, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian seperti itu. Ya, jadi semakin kilometer truk yang membawa sapi itu semakin dekat dengan Jakarta, sapi itu semakin dekat dengan kematian. Lebih-lebih ketika dia diturunkan dari truk, ya. Jadi begitu kakinya melangkah turun dari truk juga sampai di rumah jagal, dia pun semakin dekat dengan kematian. Ya, lebih-lebih ketika dia sudah ditandain, dinomerin. Wah, itu makin cepat lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti itulah kehidupan kita. Seperti sapi yang dibawa ke rumah jagal. Ya, hidup kita ini sangat singkat, sangat cepat berlalu, sangat pendek, makanya manfaatkanlah sisa hidup yang masih ada ini dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang berguna. Ya, karena di dunia ini tiada satupun makhluk yang dapat terbebas dari kematian. Ya, jadi cepat ataupun lambat, apa yang namanya kematian itu pasti akan datang kepada diri kita. Nah, inilah 7 macam perumpamaan yang menggambarkan singkatnya kehidupan kita sebagai manusia. Ya, jadi seperti tadi di awal sudah disebutkan, hidup ini tidak pasti, mati itu adalah pasti. Nah, makanya sekarang berapa umur kita hitung lagi. Ya, kalau di rata-rata umur rata-rata manusia di zaman Sang Buddha itu 100 tahun, dan disebutkan bahwa setiap 100 tahun umur Sang Buddha berlalu, ya, Sang Buddha sudah berlalu 26 abad, 2600 tahun. Setiap 100 tahun berlalunya Sang Buddha, umur manusia berkurang 1. Jadi 100 dikurangi 26. Jadi sisanya tinggal 74. Nah, sekarang umur berapa? Tadi sudah diumpamakan, dijelaskan, digambarkan. Kalau sekarang umurnya 50, berarti sisanya tinggal 24. Itu kalau ya. Kalau sampai 74. Tapi rata-rata kan banyak yang belum sampai 50 sudah lewat. Ya, saya terakhir baca parita untuk yang meninggal itu umurnya 43. Sebelumnya umurnya 45. Ya, malah ada yang umurnya baru 33 juga. Ya. Jadi itu singkat sekali. Ya, makanya dalam hal ini ya sekarang ini jangan nunggu sampai nanti dah. Sekarang aja segera bergegas kita berbuat kebajikan. Ya, memperbanyak diri dengan bekal-bekal kebajikan yang kita lakukan mumpung kita masih hidup. Ya, makanya nanti kalau Bapak Ibu ditanya ketika akan berbuat baik, jawab aja nyiapin bekal gitu ya. Karena siapa tahu besok itu kematian tiba. Kan di dalam Badai Karataka Sutagata juga disebutkan ya, ajewa kicamata pang kojanya maranang suwe. Bergegaslah hari ini juga dalam berbuat kebajikan. Siapa tahu kematian ada di hari esok. Jadi kita harus memandang ini secara realistis. Ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang sifatnya pesimis. Ya kenapa? Karena ini sesuatu yang real, sesuatu yang nyata yang pasti akan menimpa diri kita. Ya, makanya sebelum itu terjadi, kita harus punya persiapan. Kita harus punya bekal. Kita harus punya sangu ya sebelum kematian itu tiba. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini 7 perumpamaan tentang kematian. Di dalam Mahasihanada Sutta, Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita ini diumpamakan seperti seorang pengembara. Jadi perilaku-perilaku yang kita buat ini nanti akan menuntun kita ke arah mana? Ya, akan membawa kita ke arah mana? Ya, makanya dalam hal ini bekal-bekal kehidupan ini kalau kita bekalnya negatif, bekalnya jelek, bekalnya jahat, ya seperti seorang pengembara yang nanti akan tiba pada tujuan yang jelek.
Kalau bekal-bekalnya baik, bekal-bekalnya bermanfaat, bekal-bekalnya berguna, seperti seorang pengembara yang tiba pada tujuan yang menyenangkan, pada tujuan yang bagus, pada tujuan yang indah. Ya, ini ada di dalam Mahasyanada Sutta, kitab suci Majjhima Nikaya. Nah, kemana aja pengembara itu? Nah, seperti seorang pengembara yang sudah berjalan sekian jauh, kepanasan, kehausan, kelelahan, kehujanan, di tengah panas, terik, hujan, dia terus mengembara. Tapi ketika dia tiba di tujuan akhir, dia malah terperosok ke lubang yang penuh dengan bara api. Ya, jadi hidup kita ini diumpamakan seperti pengembara. Ya, kan kita ini hidup bergulat ya. Ada kebahagiaan, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada penderitaan, ada pujian, ada celaan, ada keberuntungan, ada ketidakberuntungan. Ya. Ada kedudukan, tidak ada kedudukan, itu sehari-hari menyentuh kita. Nah, sekian lama kita pergi di dalam kehidupan ini, mengembara ke sana kemari, tapi karena perbuatan yang kita lakukan itu yang jelek-jelek dalam upaya mendapatkan yang baik, ya kan sebenarnya orang berbuat jahat juga untuk mendapatkan yang baik ya, menurut versinya dia, ya kan? Menurut versinya dia, ya kan? Mencuri biar kaya, korupsi biar kaya gitu kan. Nah, tapi caranya yang tidak baik menuntun dia jatuh ke lubang yang penuh dengan bara api. Nah, Bapak Ibu sekalian, maksudnya apa lubang bara api ini? Lubang bara api ini menggambarkan ketika hidup ini berakhir, seseorang yang perilakunya jelek jahat itu jatuh ke neraka, ke alam apaya yang rendah, ke alam neraka. Ya, ini lubang yang penuh dengan bara api. Ya, kenapa? Karena selama hidup banyak berbuat jahat dimotivasi oleh kuatnya kebencian. Ya, seperti contoh kalau kita membaca riwayat hidup Sang Buddha itu seperti yang terjadi pada Biku Dewadatta. Ya, Biku Dewadatta itu bukan orang lain bila mana kita kaitkan dengan pribadi Pangeran Siddhartha. Ya, dia masih sepupu dengan Pangeran Siddhartha. Karena Supa Buddha itu ya salah satu adik dari Raja Sudodana juga. Ya, jadi masih sepupuan. Ya, jadi masih sepupuan. Dan Dewadatta itu adalah kakak iparnya Pangeran Siddhartha juga. Karena Dewadatta itu kakak dari Dewi Yasodhara. Jadi di zaman dahulu pernikahan antara sepupu itu wajar sekali terjadi ya. Di zaman-zaman kerajaan itu wajar sekali terjadi. Termasuk kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia pun pernikahan sepupu itu banyak terjadi. Ya, jadi bukan cuma di masa Sang Buddha, bahkan di Nusantara pun di Indonesia ketika masa-masa kerajaan pernikahan sepupu itu terjadi. Seperti Hayam Wuruk kan menikah dengan putrinya, anak bibinya itu. Ya, jadi kan ada Tribuana Tunggadewi dengan Rajasa Dewi. Nah, Rajasa Dewi ini, Tribuana Tunggadewi ini ibunya Hayam Wuruk. Rajasa Dewi punya anak perempuan. Nah, dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Jadi itu wajar sekali terjadi. Ya, jadi ini Dewadatta itu kakak ipar, ya. Kalau orang Tionghoa nyebutnya tuaku ya. Ya, tuakunya Pangeran Siddhartha, bukan orang lain. Tapi karena semasa hidupnya, baik ketika menjadi Dewadatta, bahkan setelah jadi Biku Dewadatta pun, perilaku-perilakunya itu jelek, didasari oleh kebenciannya, maka setelah hidupnya berakhir, dia harus jatuh ke alam neraka. Ya, ke alam yang rendah. Ya, ke alam menderita, ke alam neraka. Lebih-lebih ketika jadi biku dia melakukan kejahatan berat, memecah belah sangga dan melukai Sang Buddha. Ya, jadi ya selain itu juga masih banyak ya di zaman Sang Buddha cerita-cerita di mana seseorang itu jatuh ke alam neraka. Ya, di dalam Kokalika Sutta juga ada, yaitu seorang biku yang memfitnah. Ya, memfitnah ini sama dengan menyebar hoax kalau zaman sekarang ya.
menyebar hoax. Nah, itu dasarnya apa? Pasti orang yang menyebarkan hoax, menyebarkan isu-isu, kabar miring tentang seseorang itu didasari oleh kebencian, ketidaksukaan. Ya, terlepas motivasi politik atau motivasi apapun, dasar kebencian itu sangat kuat. Makanya itu bisa menyeret jatuh ke alam apaya. Ya, jadi perbuatan yang didasari oleh kebencian bisa menyeret jatuh ke neraka. Ya, ini penggembara yang pertama. Capek berjalan, meniti kehidupan, tapi sehari-hari banyak kejahatan dibuat, dasarnya kebencian, jatuh ke alam neraka, ke alam rendah. Seperti diumpamakan, pengembara itu di tujuan akhir perjalanannya jatuh ke lubang yang penuh dengan bara api. Nah, ini yang kedua. Ya, seperti seorang pengembara yang berjalan jauh, lelah, ya, kehujanan, kepanasan, kehausan, kelaparan, tapi di akhir perjalanan dia malah terperosok, jatuh ke dalam lubang yang penuh dengan kotoran, ya, ke dalam lubang septic tank, ya, ke dalam lubang septic tank, ke dalam lubang septic tank. Ya, ini diumpamakan, ya, seperti kita hidup sehari-hari mengisi hidup dengan berbuat kejahatan didasari oleh kebodohan, didasari oleh pandangan yang keliru kuat, didasari oleh kesenangan memuaskan indria. Sebagai akibatnya apa? Setelah hidupnya berakhir, ya, jatuh ke lubang penuh dengan kotoran. Lubang penuh dengan kotoran ini seperti apa? Lubang penuh kotoran itu alam apaya juga. Maksudnya apa? Jatuh ke alam binatang. Ya, jadi lubang septic tank itu, lubang penuh kotoran itu simbolisasi dari kelahiran di alam binatang. Ya, di alam rendah. Kan kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ya, sering di dalam mitologi Buddhis itu digambarkan simbolisasi babi, ya. Ya kan, babi itu ya makan di situ, minum di situ, tidur di situ, buang air juga di situ. Jadi apa yang dia makan dia buang lalu dia pakai tidur juga. Jadi seperti itu. Sangat-sangat menjijikan, sangat-sangat menderita. Ya. Nah, jadi seperti inilah bila mana ketika kita hidup, ya, kurang memahami dhamma. Sebagai akibatnya apa? Keseharian kita hidup diisi dengan kejahatan. Motivasinya kebodohan batin. Ya, satu contoh yang sederhana yang real sekarang itu sudah jelas-jelas ada wabah pandemi COVID. Salah satu upaya pencegahan pakai masker. Tapi ngotot nggak mau pakai masker. Ya kan banyak yang seperti itu. Sampai ada aktivis anti masker. Ternyata belakangan beritanya kan dia kena COVID juga. Ya kan? Akhirnya mau pakai masker. Ya jangan seperti itulah. Ya kita ini jadi orang yang cerdas dan bijaksana. Ya kita sudah tahu ada pandemi, ada wabah. Ya bisa membahayakan kita, bisa membahayakan orang lain. Ikuti himbauan-himbauan yang memang disampaikan. Ya jangan kemudian kita menolak. Ya, kan sudah jelas-jelas. Ya, jangan kita mengatakan COVID itu konspirasi. Tadi kan di awal saya sudah menjelaskan, ya, saya setiap hari mendengar berita. Ya, berita dari 4 penjuru tentang informasi adanya orang meninggal. Dan rata-rata mereka tuh meninggal karena COVID ini. Ya, malah tetangga wihara juga ada. Dalam 2 hari itu 2 orang meninggal dunia. Ini kan berarti COVID itu ada, bukan konspirasi, bukan permainan. Ya, makanya dalam hal ini kita harus cerdas. Ya, upaya-upaya pencegahan kita harus ikuti dengan aktif, bukan dengan pasif, apalagi penentang. Itu satu hal yang salah, satu hal yang bodoh. Ya, nanti salah-salah ketika kita meninggal dunia karena kebodohan yang kita lakukan seperti itu, kita jatuh ke lubang penuh dengan kotoran, jatuh ke alam binatang.
Ya, jadi patuhi protokol kesehatan. Itu satu upaya bagaimana kita sebagai umat Buddha aktif mencegah pandemi ini merebak. Ya, aktif dalam upaya memotong mata rantai COVID-19 ini. Kan kita sudah merasa jenuh ya, sehari-hari kita cuma lingkup di rumah, nggak bisa lagi pergi-pergi kemana-mana karena memang ada pembatasan yang diberlakukan. Ya, ya bila mana ini ingin kita akhiri, ya pandemi ini kita ingin akhiri. Semalam saya juga menyimak di media sosial statement yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Pandemi ini akan berakhir kalau kita sebagai warga masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan dan mau divaksin. Ya, kadang-kadang juga diisukan karena kebodohan ya, vaksin itu dipasangin chip katanya buat dideteksi, apalagi vaksinnya Sinovac itu dari Cungko katanya. Wah, nanti gini. Waduh, itu logikanya di mana? Vaksin itu cairan, ya. Kalau vaksin itu berupa kartu, ya wajar dipasangin chip. Kalau cairan gimana masukinnya? Udah gitu cairannya kan berapa? Cuma 0,5 mili ya, nggak banyak. Chipnya sebesar apa itu? Jadi kita jangan berspekulasi seperti itu satu kebodohan. Kita tidak paham ya sudah, tidak perlu banyak bicara. Ya. Jadi kita tidak paham, tidak mengerti, bukan di bidangnya ya nggak usah panjang lebar. Ya saya menguraikan tentang pandemi ini juga sebatas yang saya ketahui berkenaan dengan upaya sebagai tokoh agama menghimbau kepada umat Buddha dalam hal ini untuk taat dengan protokol kesehatan. Ya kan itu sudah disampaikan juga oleh pemerintah, oleh Menteri Agama dalam hal ini, tokoh-tokoh agama hendaknya aktif dalam memberikan himbauan kepada umat, kepada jemaat untuk taat protokol kesehatan. Nah, jadi makanya dalam hal ini, ya dalam setiap kali kesempatan menyampaikan dhamma di masa pandemi ini, ya pesan-pesan ini harus kerap kali disampaikan, harus kerap kali diselipkan. Jadi agar jangan sampai umat Buddha juga terpengaruh dengan spekulasi yang beredar di luar. Karena kita hidup di zaman media sosial ya kan. Begitu klik informasi kebohongan, informasi hoax cepat sekali menyebar. Jadi itu bisa mempengaruhi pola pikir kita yang tadinya kita harusnya taat, patuh. Karena banyaknya berita itu dicekokin dengan berita itu akhirnya kita terpengaruh. Ikut-ikut bodoh. Ya. Kalau memang tidak ada perubahan nanti jatuh ke dalam lubang penuh kotoran di akhir hidup kita. Jatuh ke alam binatang. Ya pasti kan kita tidak mau. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ya taati protokol kesehatan. Ya, jadi jangan bandel, jangan jadi orang yang bodoh, yang senang berspekulasi tentang hal yang tidak dipahami, yang tidak diketahuinya. Ya, di akhir perjalanan dia jatuh ke dalam lubang penuh kotoran karena semasa hidupnya dia banyak melakukan kejahatan yang didasari dengan dasar kebodohan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, seperti pengembara yang berjalan jauh, terik, panas, hujan, lapar, haus. Nah, di akhir perjalanan dia sampai di tujuan. Tapi sebuah tempat yang gersang. Pohonnya meranggas, tidak ada daunnya. Tanahnya juga tidak rata. Kering kerontang. Ya, tidak ada kesejukan, tidak ada kenyamanan. Nah, ini diumpamakan seperti seorang manusia yang di akhir hidupnya dia jatuh ke alam peta. Ya, ke alam peta. Alam setan kelaparan. Ya, kenapa? Karena semasa hidupnya dia mengisi hidup ya dalam perjalanannya pengembaraannya itu dia mengisi hidup dengan kejahatan-kejahatan yang didasari oleh keserakahan, kekikiran, dan kemelekatan yang kuat terhadap materi-materi yang dia miliki. Jadi kontras sebenarnya, berbanding terbalik. Ya, ketika dia hidup bergelimang kemewahan, tapi dia memelihara kekikiran, memelihara keserakahan, memelihara kemelekatan, ketika hidupnya berakhir sebagai orang kaya, dia bisa jatuh ke alam peta karena kurangnya kebajikan. Plus karena sifat-sifat jahat tadi, kikir, serakah, pelit, dan penuh kemelekatan. Ya, makanya kalau kita membaca peta watu itu
kasus-kasus seperti ini banyak sekali. Ya, cerita-cerita di mana orang ketika hidup karena memelihara kikir, serakah, pelit, melekat, hidupnya berakhir jatuh ke alam peta. Ya, saya seringkali mengutip cerita tentang Ibu Bante Sariputa dari 4 kehidupan lalu itu. Ya, suami istri, suaminya baik, istrinya pelit. Kalau ada biku datang Pindapata, suaminya memberi, yang memberi makanan, memberi minuman. Nah, si istri ini malah ngomel, nyinyir, marahin, nggak seneng. Nah, satu kesempatan suaminya pergi ke kota lain untuk urusan pekerjaan. Pesan wanti-wanti sama istrinya agar kebajikan di rumah itu harus tetap berlanjut. Menitipkan uang, bila mana ada biku Pindapata, tolong diberi. Jadi depan suami, istrinya iya. Ya, tapi begitu suaminya pergi, esok harinya begitu ada biku datang, bukan makanan minuman yang diberikan, tapi caci maki. Nah, sebagai akibatnya, sang suami yang penuh kebaikan ini setelah meninggal lahir kembali di alam bahagia. Tapi si istri yang pelit, ya kikir, jatuh ke alam rendah. Dan kemudian lahir menjadi makhluk peta. Nah, dia ingat bahwa dia pernah melahirkan seorang anak yang sekarang ini menjadi Bante Sariputa. Ya, makanya dia pergi ke wihara mencari Bante Moggallana. Kenapa? Karena Bante Moggallana punya kemampuan melihat makhluk yang tidak kelihatan dengan mata daging. Ya, jadi dia menceritakan siapa sesungguhnya dirinya, lalu Bante Moggallana kemudian menceritakan kepada Bante Sariputa. Bante Sariputa, ibu yang pernah melahirkanmu di 4 kehidupan lalu, sekarang lahir menjadi makhluk peta. Ya, dia butuh bantuanmu. Ya, maka kedua biku ini pun kemudian menghadap Raja Bimbisara. Ya, diberi persembahan dana oleh Raja Bimbisara, Bante Sariputa, dan Bante Sariputa kemudian mempersembahkan kembali dana yang diterimanya itu kepada sangga. Dan jasanya digunakan, dilimpahkan untuk makhluk peta ini. Ya, baru makhluk peta itu mendapatkan pertolongan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan yang menggambarkan pengembara yang jatuh ke alam rendah. Ya, kenapa? Karena ketika kita hidup, banyak kejahatan yang kita lakukan dengan dasar kikir serakah. Melekat kuat terhadap materi yang kita miliki. Ya, ini yang ketiga. Nah, yang keempat, ya, ibarat pengembara yang melakukan sebuah perjalanan. Panas, terik, gersang, kehujanan, lapar, haus, dan sebagainya. Nah, ketika sampai di tujuan, berjumpa dengan pepohonan yang rindang, pepohonan yang banyak daunnya, pepohonan yang hijau-hijau, dan tanah di bawah pohon tersebut datar. Sehingga apa? Bisa buat ngasok, bisa buat rebahan, bisa buat duduk-duduk, ya, sambil menikmati semilir angin. Nah, ini diumpamakan seperti seorang pengembara setelah hidupnya berakhir, dia lahir kembali menjadi manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika hidup, mengisi hidup dengan kebaikan. Hidupnya berlandaskan dengan nilai-nilai dhamma. Apa? Minimal melatih Pancasila Buddhis. Ya, ketika melatih Pancasila Buddhis, itu sering disebut manusia dhamma. Ya, dhamma yang mencerminkan perilaku manusia atau diterjemahkan juga sebagai dhamma yang dapat menuntun ke kelahiran kembali sebagai manusia. Kadang-kadang kalau saya ceramah di wihara-wihara, ya dulu sebelum pandemi ini ada, banyak pertanyaan. Bante, saya ingin lahir kembali jadi manusia lagi, gimana caranya? Ya dasar kita lahir jadi manusia itu karena kita melatih minimal Pancasila Buddhis. Ya, latihan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berperilaku seksual yang salah, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Itu dasarnya. Ya, jadi ini harus kita tetap jaga. Jadi sebenarnya kalau kita rasakan sekarang,
kita ini memperoleh buah karma yang baik. Jadi kadang-kadang kita nunggu karma baik berbuah, Bante. Sebenarnya sekarang kita sudah merasakan karma baik yang berbuah. Apa? Bisa lahir kembali jadi manusia. Di antara sekian banyak makhluk hidup yang lahir kembali di alam-alam lain. Kan di dalam Nakasika Sutta, ya, khotbah tentang perumpamaan debu di ujung kuku, yang bisa kita temukan pada kitab suci Samyutta Nikaya, Sang Buddha mengumpamakan, banyak mana para biku debu di ujung kuku dengan debu di alam semesta. Oh, debu di alam semesta itu banyak sekali, Bante. Sedangkan debu di ujung kuku itu sedikit. Demikianlah para biku, makhluk-makhluk yang lahir kembali di alam-alam lain, terutama di alam rendah itu sekian banyaknya. Sedangkan mereka-mereka yang mampu lahir kembali jadi manusia, itu seperti debu di ujung kuku. Jadi sangat sedikit. Jadi kita ini sungguh beruntung menerima karma baik, ya bisa lahir kembali jadi manusia. Kenapa? Berkat di hidup lalu kita melaksanakan Pancasila Buddhis dengan baik. Ya, berkat di hidup lalu kita menjaga sila-sila itu dengan kesungguhan. Ya, makanya kalau ke depan kita mau seperti ini lagi, lahir kembali jadi manusia lagi, ya laksanakan 5 latihan sila itu dengan kesungguhan, dengan baik kembali. Ya, jadi jangan sampai kita lalai melakukan pelanggaran-pelanggaran sila yang dapat menyeret kita jatuh ke alam yang rendah. Ya, jadi pohon rindang ini diumpamakan seperti kelahiran kembali sebagai manusia. Ya, jadi kita sekarang lahir kembali jadi manusia itu berkat buah karma baik kita yang cukup. Karena di hidup lalu kita melatih 5 latihan sila minimal dengan baik dan sungguh-sungguh. Ya, ini perumpamaan pengembara yang keempat. Nah, yang kelima, Bapak Ibu sekalian, seperti seorang pengembara yang berjalan jauh, terik, panas, kehujanan, kelaparan, kehausan. Di akhir perjalanan dia bertemu dengan rumah mewah dan nyaman. Ya, dia kemudian masuk, di sana juga tersedia perabot-perabotnya lengkap, sopanya ada, kasurnya ada, segala macam perabot-perabot rumah itu ada. Ini diumpamakan seperti seseorang yang hidupnya berakhir, karena kekuatan kebajikan yang dimiliki, dia lahir kembali di alam dewa. Jadi rumah mewah dan nyaman ini menggambarkan istana surga. Ya, istana surga. Ya, jadi lahir kembali di alam dewa. Kenapa? Karena semasa hidup pengembara ini, kita ini mengisi hidup dengan kebajikan. Melatih sila, ditambah berdana, plus ditambah meditasi. Dan jangan takut, di dalam agama Buddha alam dewa itu ada 26. Ya, bila mana kebajikan kita semakin banyak, itu tingkat alam surgawinya bisa lebih tinggi. Ya, tingkat alam surgawinya bisa lebih tinggi. Bisa lebih lama usia kehidupannya juga di alam surganya. Ya, kalau tadi di alam manusia itu di zaman Sang Buddha 100 tahun, sekarang 74, tapi banyak yang kurang dari 74. Nah, di alam surga ini lebih panjang lagi. Ya, ada yang disebut dengan tahun surgawi, ada yang disebut kalpa, usia rata-rata di sana, ada yang asangkya kalpa, ada yang mahakalpa. Itu panjang sekali usia kehidupan di alam surgawi. Ya, jadi kenapa pengembara itu, kita itu bisa lahir kembali di alam bahagia? Ya, karena kita melatih kebajikan-kebajikan mengikuti petunjuk Sang Buddha. Ya, jadi ya kalau mau yang sederhana ya latih kekokohan dalam sila, ya sama sila, ya dalam sada, dalam keyakinan, dalam kedermawanan, dan dalam kebijaksanaan. Ya, itu bisa membawa kelahiran kembali di alam bahagia. Ya, apa itu? Peca sage pamodati. Ya, peca sage pamodati. Ya. Dengan kebajikan-kebajikan ini orang bisa lahir kembali di alam bahagia, di alam surga. Peca sage. Sage kan surga. Ya, saga. Ya, pamodati. Ya, jadi ini orang yang pengembara yang kelima. Nah, yang keenam ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ibarat pengembara, sekian lama dia berjalan jauh. Ya, kehausan, kelelahan, kepanasan, kelaparan. Nah,
Di akhir perjalanan dia ketemu dengan kolam teratai. Ya, bunga-bunganya bermekaran, airnya jernih, begitu indah, begitu mempesona. Nah, ini diumpamakan seperti pengembara yang di akhir perjalanan dia memperoleh keadaan yang tidak lagi mengalami kelahiran kembali. Dia mencapai tujuan akhir sebagai umat Buddha. Apa? Merealisasi nibbana. Ya, jadi nibbana itu sering diumpamakan seperti kolam teratai. Ya, makanya kadang-kadang kan figur-figur Buddha, Bodhisatta, Dewa, ya, itu duduknya di atas Padmasana, duduk di atas tempat duduk singgasana teratai. Jadi untuk apa? Menyimbolkan kesucian. Ya, menyimbolkan kesucian. Nah, jadi seperti inilah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya biar bisa sampai di kolam teratai? Sang Buddha sudah menunjukkan caranya. Apa? Jalan mulia berunsur 8. Duka niroda, gamini pati pada Arya saja. Ada jalan untuk melenyapkan duka. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, dan meditasi benar. Yang mana realisasi akhir daripada pelaksanaan jalan mulia berunsur 8 ini di dalam sutta yang lain disebutkan akan memunculkan yang ke-9 dan ke-10. Apa yang ke-9? Pengetahuan benar, samanyana. Yang ke-10 adalah sama wimuti, kebebasan benar. Ya, jadi dengan kata lain, ketika sudah mencapai samanyana sama wimuti, itu sama dengan merealisasi tujuan akhir, yaitu nibbana. Yang di sini diumpamakan seperti sampai di tujuan akhir, di akhir perjalanan menjumpai kolam teratai. Ya, teratainya mekar, indah, airnya juga segar, bisa buat meminumnya, bisa buat membasuh lelah, ya. Karena memang kita berada di dalam samsara yang penuh dengan bahaya. Samsara yang panjang, samsara yang lama. Dan kita harus berjuang untuk mengakhirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah 2 buah sutta yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, merujuk kepada apa yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya dan apa yang ada pada kitab suci Majjhima Nikaya. Ya, hidup kita diumpamakan seperti seorang pengembara. Jadi dalam bukunya Acanca pernah menyampaikan hidup adalah perjalanan menuju pulang. Ya, semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan dapat dipraktekkan dalam keseharian. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, selalu sejahtera. Sampai sata bontus kita ta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sadu, sadu, sadu.